Welcome back to Bola Terus. Balik lagi sama saya Angga sebagai host yang fenomenal. Masih dengan beberapa narasumber kita. Ada Mas Edo Guard. Halo, Apa kabar Mas? Dan baik. ada Mas Damas. Mas Damas gimana Ya, kabarnya Mas? ya kalau Edukar saya Damskar. Damsgard. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Eri. Apa kabar Mas Eri? Halo Mas, apa kabar semuanya? Terima Sehat-sehat kasih. tentunya Mas Heri. Oke, makasih Alhamdulillah. Mas Heri sudah join di podcast kali ini ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu Mas Heri ini adalah juara Liga Pasnet di musim Yo, lalu ya. buat Wis, tangan dulu dong. FPL, Keren, 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 keren. Liga keren. Basket. Mas Selamat. Edo juara Keren. berapa Mas kemarin Mas? Juara harapan sih. Juara harapan ya, Harapan tua. harapan. Harapan palsu. Oke. Jadi teman-teman yang belum tahu juga minggu depan bakal ada IPL udah dimulai, Liga Inggris sudah dimulai musim 2025-2026 dan tentunya FPL juga pasti dimulai secara otomatis. Jadi siap-siap aja buat teman-teman setiap malam pasti mikirin ini mau masang siapa itu setiap minggu pasti berputar tuh otak tuh sampai nggak bisa tidur. Aku pun juga gitu. Bener-bener luar biasa ini. Oke, kita coba ulik sedikit ya. Jadi di FPL di musim ini itu ada beberapa peraturan baru. Aku spill dikit aja. Jadi untuk yang pertama itu defensive contributions, yaitu pemain mendapat 2 poin kalau defender ya. Untuk defender dulu, defender itu total minimal 10 dari clearance, blocks, interception ataupun tackles. Itu untuk defender. Jadi mereka bakal dapat 2 poin kalau dapat 10 dari clearance tadi ya, clearance, blocks, interception sama tackles. Sementara untuk pemain tengah, midfielder sama pemain depan forwardnya itu butuh 12 termasuk recoveries ya. Ball recoveries itu baru bisa dapat 2 poin. Itu Zubimendi untuk yang slotnya pertama. banyak tuh nanti Zubimendi. Zubimendi. Wis, Zubimendi. Iya, iya, iya bisa jadi. Starter ya Mas ya, Zubimendi ya. Zubimendi itu semua. Widih. Ya belum Oke, tentu untuk kali. yang kedua, eh 2 set chip. Jadi di musim ini kita kedapatan 2 chip, 2 set chip, yaitu 4-4 gitu. Jadi wildcard, free hit, triple captain, sama band boost masing-masing di paruh musim. Jadi tengah musim pertama nanti kita dapat 4 chip, tengah musim yang kedua kita dapat 4 chip. Jadi total ada 8 chip. Mantap. Tuh, itu Poin yang lebih kedua. besar Ini berarti nanti ya. ini keren sih, enak, enak sih ini. Terus yang terakhir, karena nanti di Januari atau Februari itu nanti ada AFCON ya, Afrika, Piala Afrika. Jadi nanti akan mendapat free 5 transfer. Ini nilai plus ya buat kita. Jadi kan pemain-pemain dari Liga Inggris juga banyak, apalagi kayak aku kan pasti pasang Mo Salah kan. Mo Salah pasti aku pasang. Jadi ini membantu banget ketika Mo Salah ikut Piala Afrika bisa diganti yang lain. Oke? Itu Pilihan aja yang yang salah. lo kan ya pilihan salah Mas, bener Mas. Jadi itu saja yang bisa aku spill untuk peraturan baru di musim depan ini. Kita coba masuk ke hal yang lebih intim ya. Ini tentang Mas Eri. Jadi sekali lagi aku mau kenalin Mas Eri ini juara Liga Pasnet FPL musim lalu 2024-2025. Ini keren banget sih Mas. Maksudnya Siap, eh, terima kasih. apa ya? Tips-tipsnya tuh gimana sih Mas kok bisa eh, apa ya bisa stabil bisa ikut terus FPL sampai jadi juara itu apakah tiap hari bahkan atau mungkin tiap minggu lah tiap minggu ngecek terus terus apa ya ngecek-ngecek di IG atau TikTok atau di YouTube itu apa Mas tips dan triknya dari Mas Eri? Terima kasih Mas Angga ya, Mas Damas. Iya, Ya. Oh, ya, Mas Angga Mas ya. Angga. Ah, Mas Angga aja. Terima kasih Mas. Jadi kalau selama ini saya bermain FPL tuh kadang saya berpikir, lah kok punya gitu-gitu terus kan, ah, tiap musim gitu. Jadi baru di musim 2024-25 ini betul-betul poinnya tuh tinggi, 2.600-an lah. Sempat kemarin di musim 2020 itu tinggi juga, sempat itu tinggi. Cuman kadang saya berpikir, lah kok punya masa kita kalah sama orang-orang luar kan?
poinnya gitu-gitu terus, gitu terus. Nah, saya coba pelajari itu baca-baca. Ternyata ketika kita bermain FPL itu kita jangan asal apa istilahnya memilih pemain karena suka, Hmm. karena feeling. Itu saya coba teruskan karena feeling, karena suka. Ternyata ya kadang sih memang benar, kadang juga song kan. Jadi saya itu baca-baca lihat statistiknya. Jadi saya kadang keep pemain itu eh, melihat untuk 3 game ke depan. Nah, untuk 3 game ke depan itu gimana pemain itu bisa bakalan cetak gol atau mendulang poin. Nah, jadi trik saya itu kalau supaya bisa poinnya maksimal. Nah, dengan itu di Hmm. keep-nya itu. Tapi oke, Mas Ari, kita langsung diskusi aja, Mas. Emang kalau misalnya tadi bilang karena cuma jangan milih karena suka pemain dan ngelihat 3 game Ya, ke depan itu sebenarnya cukup umum sih. Wah, ya, manajer FPL macam saya dan Mas Damas pun yang kita sudah main dari 2007 juga pasti akan melakukan itu karena kita fans MU dan saya fans Arsenal. iya sih. Kita Mas Damas fans MU, saya fans Arsenal juga mungkin nggak akan milih pemain-pemain dari klub tersebut gitu. Cuman apa sih Mas yang membedakan apakah dirimu sering baca-baca atau nyari referensi apa yang kamu pikirin gitu? Oh, ini juga Mas. Sebenarnya yang berpengaruh itu ketika kita suka sama satu tim. Anggaplah saya suka Liverpool kan. Oh, fans Jadi Liverpool juga kamu? ya, Oh, sama. Ah, Sama, ya. Mas. Jadi Ahmad faktor salah nih. ada faktor yang betul-betul kenapa saya tahu karena ada juga ini kebetulan saudara Hmm. kemarin poinnya tinggi karena dia fans Manchester City. Oh. Ya, jadi setiap tim yang musimnya anggaplah musim kemarin kan Liverpool yang juara. Pasti orang yang suka ini dengan Liverpool pasti poinnya bakal tinggi. Oh gitu. Begitupun pas yang juara Liverpool 2019 apa 2020 ya itu kemarin terakhir. Itu tinggi juga poin saya di situ. Oh sorry, pertanyaan saya berarti dirimu di FPL kemarin pemain Liverpoolmu 3. Tiga, siap Mas, Siapa tiga. aja itu? Muhammad Salah, terus ada backnya satu itu backnya biasa kadang Van Dijk, kadang Konate, kadang Arnold, terus sama satu striker. Siapa strikernya? Strikernya kadang Darwin, kadang Jota, kadang juga ini siapa? Berganti Gakpo. Gakpo. Luis Diaz, sorry, Luis Luis Diaz. Diaz. Luis Diaz ya. Berarti dirimu selain karena ini dong, karena memang Liverpool juara, terus jadinya gacor juga Ya, gitu. ya gacor juga betul. Dan Nah, ini terbukti pada saat ada teman juga yang saudara itu dia fans Manchester City di musim 2000 berapa yang tiba-tiba Haaland itu kan baru musim pertama, Betul, langsung betul, gacor betul. itu. berarti kalau kayak gitu 2025, 2026 yang gacor saya berarti Mas. Karena yang juara. Ya, amin, amin, amin. Kalau MU yang juara ya. Iya Kalau karena Mas, pas yang nggak salah kalau nggak salah situ saudara masuk 20 besar 24 besar Indonesia. Hmm. oh keren, Nah, keren, keren. iya karena dia fans Manchester City kebetulan pada saat itu kan. Jadi dia terus pilih Haaland kapten terus. Nah, musim pertamanya kan langsung gacor tuh Haaland. Oke. Nah, itu berpengaruh sekali sih. Jadi kalau seumpama nanti 2025 ini yang juara MU atau Arsenal, ya paling nggak orang-orang itu yang tinggi nanti poinnya yang fans-fans itu kan. Sorry Mas, MU Mas. Oh iya, siap, siap, Mas. Siap, 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 Mas. MU. Oh, stop, stop, tunggu, bentar, bentar. Tapi kan sebagai fans MU gitu ya, poin saya kemarin juga gak jelek-jelek banget ya. Tapi saya sendiri sudah sadar ya. Ini saya terima kasih sama Mas Eri sudah menjelaskan. Tapi saya setuju sama Mas Eri. Saya sebagai fans MU tidak punya satupun pemain MU di FPL saya. Ya, jadi saya juga ngikutin kata hati ya. Kalau mau kata hati MU semua dong 11-11-nya atau Iya, 3-3-nya. betul. Tapi saya nggak sama sekali. Saya sebenarnya sudah copy paste punya Mas Eri. Bedanya saya kurang berani memasang 3 pemain Liverpool. Saya cuma memasang 2 pemain aja. Jadi kalau nggak salah Untuk tuh pemain. auto tim, auto line up. Dan satu lagi tuh kalau nggak Luis Diaz, saya ubah antara Luis Diaz atau backnya gitu ya. Saya kurang berani masang 3. Terus beberapa pemain kemarin saya terlalu terpaku dengan ini nih. Saya mau nanya, posisi striker itu sangat penting sekali karena pilihannya adalah striker yang biasa dengan poin yang biasa-biasa saja atau striker dengan harga tinggi bisa mendulang poin. Nah, pertanyaan saya nih Mas Eri ini, kita boleh dong langsung tanya prediksi ya. Kira-kira nih
Ya. Kalau kita bicara striker cuma butuh 3 pemain atau 2 pemain yang memang harusnya bermain, satunya bagi cadangan mati gitu ya. Kira-kira siapa sih Ya. striker yang harusnya kita pick untuk musim ini gitu ya, dari kaca sudut pandang Mas Edi sendiri? Ya, kalau di musim 2025 ini kan Mas banyak ya perubahan tim ya. Masing-masing striker semua sudah dibenahi. MU ada Sesko kalau nggak salah. Ya. Kuat itu. Terus ya Arsenal Gyökeres kan. Sudah Liverpool Ekitike. Cuman karena masing-masing tim ini masih berbenah semua, jadi kita belum bisa memprediksi siapa yang bakal gacor. Cuman ada satu ini yang kayaknya sering saya pantau nih, si Joe Pedro. Oh. Joe Joe Pedro Pedro masuk ini line up dari nggak kira-kira, Mas Eri? masuk. Itu Masuk masuk. line up ya? Iya, walaupun That's- memang ada indikasi bahwa Joe Pedro nanti itu bakal ini sering gantian sama si siapa Delap. Tapi Tapi masih line up. ya Line up Lem, masih karena si Joe Pedro ya? saya lihat mungkin kegiatan si Jopet itu mungkin sekitaran menit 70-an ke atas. Jadi 70-an ke atas baru si Delap masuk. Nah, Jopet ini kalau dia bermain paling tidak dia menyumbang 1 gol lah. Mas, aku mau nanya, Mas. Karena Kamu kalau main siap. itu pakai formasi 3 striker atau 2 striker, Mas? FPL. Saya favoritnya 3-5-2. Oh, oke, 3-5-2. Ya, 3-5-2 siap. Tahun lalu striker 2 itu siapa sama siapa? Isak lah Tahun pasti. lalu saya pakai ini satu siapa? Si Isak, calon striker Ya kan? Liverpool. Calon striker Tahun lagi, belum tentu. Liverpool. Si Isak sama ini si satu Wood. Oh, Chris Wood. Kamu nggak punya Haaland? Siapa? Nggak punya Haaland? Haaland kadang di sweep Mas. Kadang kan kemarin Haaland tuh agak ini kan tinggi, Flop. tinggi itu value-nya. Harganya. Iya, harganya kan tinggi, terus kehabisan kalau di Haaland cuma 1 gol tiap pekan kan itu menurut Rugi saya rugi, terlalu tinggi kan harganya. Nah, dan ini banyak menarik striker kan Wood lagi gacor-gacornya kemarin kan itu. Nah, tahun ini Haaland juga harganya tinggi, Bang. Masih tinggi sekali ya Haaland. Kurang keras, Mas. Masih tinggi 14. Ya, Bahkan saya mungkin Haaland, gimana? Ya bahkan mungkin saya ambil Haaland itu di game week 5 apa 6 mungkin, Mas. Jadi untuk awal-awalnya Haaland akan di-keep dulu ya. Nggak diambil. Ya, saya enggak pakai Haaland dulu untuk sementara sampai game week 6 karena menurut pengamatan saya ini berdasarkan statistik ya yang saya ini. Haaland ketika bertemu Wolves dan bertemu setelahnya Tottenham dan Brighton itu jarang sekali mendulang poin di situ. Bahkan untuk sekedar assist itu Haaland kayaknya susah sekali di situ. Di 3 laga awalnya Manchester City maksudnya? Ya, 3 laga awal Manchester City. Ya, walaupun diprediksi menang tapi Haaland kemungkinan bakal tidak tidak mencetak gol lah. Wow. Itu bagi saya sih ya. Sudah menganalisa City melawan Wolves, Tottenham Hotspur sama Brighton. Iya, saya gitu, Mas. Tetap nggak segacor itu. Iya saya gitu, Mas. Jadi kalau prediksi itu 3 game ke depan karena satu free transfer itu sangat berharga bagi saya karena saya tuh Mas bukan penganut kalau nggak minus nggak laki. Saya itu nggak gitu. Pokoknya saya sepanjang musim ini cuma sekali aja minus 4 yang pas blank game week itu kan. Nggak ada ini kurang pemain. Saya itu pakai minus baru sekali di situ. Oke. Mas, kalau misal satu pertanyaan Mas, kalau dari aku Mas, Mas Eri, kalau mau salah, kita kan sama-sama fansnya Liverpool ya. Ya siap. Di pre-season kemarin kan bapuk banget ya. Dia 2 penalti nggak masuk. Tendangan ke atas itu. Ya, ke atas. Ya, melambung jauh. Iya, benar. Nah, kalau menurut pengamatannya Mas Eri, kira-kira Mo Salah masih layak nggak sih kita pasang di line up kita? Ya, kalau sejujurnya kalau di tim saya itu Salah masih ada. Salah masih ada karena peran Mo Salah juga sekarang selain goal getter dia juga kayaknya sebagai ini kreatif midfielder di samping ini siapa Wirtz sekarang kan, dan terus Salah juga yang ambil penalti walaupun saya agak ragu nih karena kemarin 2 kali penaltinya nggak masuk kan. Iya 2 kali nggak masuk pas pre-season kemarin, jadi takutnya jangan sampai dia diganti pada saat ini turnamen resminya kan. Mas Ari, iya Mas Ari, siapa dirimu bilang formasi kan 3-5-2.
ya kan? Siap, Mas. Apa dasar kamu mengambil para back tiga itu apa? Ada ketentuan khusus kah tiga back itu? Eh sebenarnya saya ambil 3 back karena ini, Mas. Kenapa saya pakai 5 midfielder? Karena poin tertinggi selain dari back itu dari midfielder. Hmm. Jadi ketika striker cetak gol hanya 4 poin, midfielder 5 dan defender kalau nggak salah 6. Jadi ketika saya memilih midfielder itu betul-betul yang bakal bisa cetak gol dan bakal bisa ngasih. Karena bonus poin juga kadang kadang di midfielder, kadang di defender juga. Jadi striker bagi saya itu kadang cuma hanya betul-betul yang bakal nggak keganti gitu. Jadi Hmm. strikernya itu itu toh. Jadi kuncinya itu ada di 5 midfielder itu. Oh, berarti back sama Ya, striker ini jarang ganti. ya jarang ganti karena kalau kita ganti satu, wah pusing lagi di nanti value-nya untuk ganti Hmm. pemain yang lain kan. Berarti menentukan backnya, berarti sorry, di back sama di striker kan tetap ada pemain premium harga mahal kan di masing-masing Ada, back ada. sama Biasanya kadang satu, kadang dua. oh back mungkin satu premium, striker satu premium gitu ya. Ya, selebihnya back itu saya kayak menganalisanya paling tidak dia clean sheet lah. Di samping dia cetak gol atau assist itu bonus, maksudnya bonus bagi pemain itu. Hmm. Paling tidak dia clean sheet. Hmm. Ketika dia clean sheet kan bonus 3 poinnya itu paling tidak bisa masuk ke situ 3 atau 2 lah kalau dia clean sheet. Nah, apalagi sekarang saya lihat musim 25 ini nanti 26, nah, ada Defcon itu kan. Jadi lebih menarik lagi ini. Afcon Oh, mereka. Ya, oke Defcon itu Mas, kan, defender kontribusi. Mas Eri nih, terkait dengan penjadwalan, terus terkait dengan pilihan pemain harus melihat 3 atau 4 game week mungkin seperti itu ya, bahasa mudahnya ya. Siap, Nah ini saya siap Mas. menarik sekali, saya ingin kasih tahu juga kepada para yang mendengarkan ini, aset Arsenal. Arsenal itu kalau kita bicara tadi midfieldernya, jadi kan itu ada 5, ada 5 pemain yang benar-benar bisa bermain terus itu. Nah, tahun lalu kita sebenarnya di midfielder ini Arsenal salah satunya adalah di Liverpool ada Mohamed Salah, Luis Diaz, kemudian Arsenalnya ada Odegaard sama Saka. Nah, tahun ini, Ya. musim ini itu Arsenal di 6 game week pertama, 6 game week awal itu hampir seluruhnya melawan tim-tim hebat, tim berat itu ya. Apakah kita worth it nggak kalau kita ambil Saka dengan harga 10 dengan 6 jadwal yang sebenarnya Arsenal di 6 jadwal awal itu agak berat banget ya kalau kita cek jadwalnya. Ada MU, ada Leeds mudah, kemudian kita ada lawan Leeds, ya. Liverpool, lawan City, lawan Newcastle. Jadi dari 6 game week yang mudah cuman Leeds di home. Selain itu lawan MU juga away gitu ya. Jadi nggak semudah biasanya. Gitu. Mudah lah. Mudah Oh, lah. nggak boleh gitu. Laga pertama. Ya, sebenarnya kalau untuk aset Arsenal musim kemarin itu saya sempat pakai Saka, terus yang paling banyak mendulang poin itu si Trossard kalau bagi saya. Oh. Ya, jadi pada saat pas tinggi-tinggi poinnya itu tuh ada orang yang nggak itu keep Trossard, tapi saya ada Trossard. Iya. Oh. Jadi Nah, musim ini, kadang saya tuh musim ini gimana? kadang dari tiga gelandang itu dari suatu tim itu saya perbandingkan dulu kalau kualitasnya sama dan setara, terus harganya kayak jauh itu kan timpang kan. Nah, saya pilih yang paling murah dan paling sedikit ininya ownernya. Kan kemarin Trossard kalau nggak salah berapa persen itu pemilikannya kan. Oh, different Saya player keep nih. itu. Difference Beda. player. Ya, Timu lebih milih Trossard daripada Saka saat itu. ya itu pada saat kan Saka juga lagi cedera kan kalau nggak salah itu kemarin. Nah, Ya, pas sempat lagi cedera. sembuh ya, pas sembuh cedera nggak optimal. Pas lawan Ipswich kalau nggak salah ya banyak sekali peluangnya itu Saka nggak masuk. Ya, Malah Trossard yang gacor. tahun ini harga pemain Arsenal di midfielder itu yang paling tinggi Saka 10, kemudian diikuti 10 ya. di bawahnya ada Odegaard itu 8. Kemudian harga 7 ada Trossard, ada Martinelli dan lain. Ini kalau kalau saya sih ya, yang pasti line up, yang pasti cetak gol sih atau assist sih sebenarnya Saka yang paling tinggi, cuma harganya 10. Saka, betul. Kalau saya beli Saka 10, terus saya punya Salah harganya 14 atau saya punya Palmer harganya juga 10, habis uang saya habis. Ini saya ingin mendengarkan masukan dari Mas Eri nih. Aset Arsenal yang paling musim ini yang paling masuk akal siapa nih? Gelandang ya. Kalau untuk gelandangnya ini bisa si siapa? Saka masuk. Terus ini siapa? Merino, bisa juga Merino, Odegaard. Sama Trossard Martinelli ini ya kadang ini bergantian masuknya. Jadi kalau saya mungkin mau keep
untuk aset Arsenal itu mungkin di game week 2 saya ambilnya Gyökeres. Kenapa saya ambil Gyökeres? Karena ketika Arsenal melawan Leeds di kandang siapa ini? Arsenal ya? Nah, Ya, home. Main home. Nah, di kandang Arsenal itu paling tidak dia cetak 3 gol, 4 gol, 5 Wah. gol. Enggak. Dan semua Sorry. Lawan Leeds itu Gyökeres cuma Heeh. cetak 2 gol, tapi lawan MU baru Enggak, 3 gol. enggak Awal, maksudnya ini maksudnya striker ribut nih, ke belakang bukan si Gyökeresnya. Maksudnya Oh. Aubameyang hat-trick terus striker sebelumnya siapa ya? Oh, Pokoknya setiap story. striker yang bermain melawan Leeds itu pasti dia cetak gol. Jadi Story-nya. kemungkinan Oh. ya kemungkinan besar Gyökeres cetak gol untuk pertama kali di situ di Leeds. Oh, bukan Kalau di menurut MU. saya artinya karena match game 1 0 gol gitu artinya kan. iya kalau prediksinya menurut Mas saya Ferry, di lawan lawan MU MU ini aja. mungkin bakalan 0 alot gol ya? sih situ. Bakalan alot. Alot artinya Arsenal nggak semudah biasanya gitu. Iya, jadi kalaupun mungkin saya keep antara pemain MU atau Arsenal di situ, mungkin saya mungkin bakal mengambil ini Bruno Fernandes. Karena Bruno ketika pramusim kemarin defconnya tinggi sekali tuh. Mas, Setiap main kita mau spill aja deh. Jadi kita langsung bahas spill kira-kira squadmu untuk 2005 2006 itu Yang kita seperti tunggu-tunggu apa? nih. Ya, kuncinya tuh di sini. ya Silakan Kita dicontek bukan aja ya. lah. Ayo. Kita bukan apalagi kan di sini banyak Iya, pendengar dari FPL Liga Basnet gitu kan, para manajer FPL yang tentunya pengen tahu cara tahu biar kamu juara seperti apa. Berarti nggak ada salah kita bisa tahu nih squadnya dari Mas Eri sang juara musim lalu. Tapi Dari tolong kiper, ya Mas. Mas Ferry ya. Jangan bohongin kami Iya, ya, Mas Ferry ya. jadi kita jadi mungkin saya bisa spill untuk tim saat ini karena kan ini masih draft. Ya. Takutnya nanti ke depan dapat info terbaru lagi. Boleh. Oh, di pramusim terakhir mungkin pas Tottenham ini ya PSG ya. Ya. Jadi untuk draft saat ini tuh kalau saya ini dulu, dari belakang kiper dulu. Ya, spill kalau dari kiper ini masih bimbang antara Flecken atau siapa sini satu yang baru pindah juga. Bukan. Sorry. Bukan Flecken, sama Kelleher. Ya. Ya, tapi saya lihat juga situ kan kayak cedera kan. Dua kiper siapa? Terus yang Kelleher sama siapa ini kiper 4,5 nih. Jadi saya tuh pakai kiper yang 4,5 aja. Siapa? Mas, nggak pakai yang ini. Kelleher dan Tunggu saya nggak hafal semua sih squadnya. Kayak Kelleher sama ini. Kalau bukan Verbruggen, ini siapa yang pindah ke ini? Verbruggen. Ya, Verbruggen. yang kiper Dubravka itu. Oh, Dubravka dilempar. Burnley. Ya. Oke. Terus yang ke defender itu. Tunggu. Kiper kamu kan pasang siapa? Yang kamu pasang langsung starting? Kelleher. Saya pasangnya Kelleher. Ya, cuman karena ada ini kan, kayak ada attention kuningnya di situ, kayaknya cedera deh. Jadi mungkin saya akan berpikir lagi untuk otak-atik karena striker sama gelandang kan berpengaruh untuk ini, untuk value-nya nanti merekutnya kan. Jadi saya pilih dulu yang 4,5 dulu untuk standar semua 4,5. Terus defender 3 ya. Itu saya ya defender 3 itu saya ambil aset Tottenham 1. Entah itu Porro atau Van de Ven itu bisa dicoba. Kenapa? Karena Pedro Porro sama Van de Ven ketika melawan Burnley itu sudah pernah menghasilkan poin. Dan kemungkinan untuk berulangnya masih ada di situ kan. Pedro Porro atau Van de Ven. Terus back ini juga siapa? Back Chelsea bisa. Siapa back Chelsea? Ya, karena Chelsea dari pramusim mulai dari ini ya CWC kemarin lumayan banyak tuh clean sheet-nya sampai kemarin sini lawan Milan. Sebenarnya clean sheet tuh cuman ya kebobolan terakhir. Tapi Chelsea, Colwill itu cedera loh ya. Colwill cedera ya. Iya, cedera, siap. Ya, cedera. Jadi kemungkinan besar ya back cadangan itu yang murah tuh masih yakin. Karena si Cucurella itu ya begitu-begitu kadang juga ini cetak gol dia karena dia kan sering naik. Cuma harganya terlalu harganya terlalu mahal. Saya mau nanya nih, Reece James itu masih ada kemungkinan sehat atau masih Reece James itu masih masuk puskesmas atau enggak nih rencananya nih? Puskesmas. Reece James masuk statistik ini kemarin, cuman saya kepikiran sama Malo Gusto juga. Cuman Reece James ini bagus bener ya, tapi saya khawatir sering masuk ke puskesmas dia masalahnya. Ya,
Kurang sehat. ini satu mungkin kata kunci di Reece James itu karena dia kapten Chelsea kan sekarang, jadi otomatis dia jaminan di inti. Kecuali kalau dia cedera. Ya, itu Ya, masalahnya. Berarti ya. kamu macam siapa? Ambil Kalau siapa ini? Tiga backmu Cucurella. Tadi Van de Ven atau apa? Poro, ya Pedro Porro. si Cucurella atau Malo Gusto atau Reece James? Sambil back tengahnya Mas. Ini siapa? Badisil ya, siapa ya kemarin? Atau Tosin? Ada Rabiot. Nah, Tosin Tosin. ada Tosin. Tosin. Pasti main Tosin. Tosin 4,0 itu main ya. 4,0 pasti main. Karena Colwill cedera. Karena Cole cedera. Itu Ya, dia. jadi kalau bukan Tosin yang main, ini siapa sih Mungkin Acempong itu? Badiasile gimana Nah, Badiasile? Badesile bisa, tapi saya lihat kemarin pramusim sama Cuece itu jarang dimainkan si Badesile. Caloba sih starter Badiashile starter yang merah. paling masuk itu Caloba. Oke. Oke, itu dua aset ya tadi, Spurs sama Chelsea. Satu lagi backnya siapa? Satu lagi back ini aja, back apa? Liverpool lah. Kayak back pelengkap lah begitu. Liverpool lah harusnya. Saya nggak ambil back Liverpool malah. Liverpool malah agak tinggi soalnya Liverpool. Jadi agak kayak tinggi si terus. Kerkes, Virgil. Iya. 6-0 Jaminan poin tapi itu. Jaminan poin Mas. Ya kembali lagi Mas, tadi saya ambil back itu awalnya untuk clean sheet aja. Kalau dia cetak gol atau assist ya itu bonus. Nah inilah Mas Jadi yang membedakan kamu belasan tahun main FPL dengan ini. Aku juga clean sheet, cuma salah tebak terus. Iya karena sama aja Bang. Cetak gol 1-6 tapi ya kebobolan banyak juga ya. Ini juga Mas. Tadi oke, kalau aku bantu rekap 5 pemain backnya tadi siapa aja kira-kira, sebutin 5 aja. Termasuk yang ini Van de Ven, bisa kan, Tottenham, terus Chelsea, terus siapa lagi ini dari backnya, tunggu saya tidak hafal sih juga. Di klub apa di Republik Chelsea, City. Oh City lah, mahal dong. Siapa City? City ini siapa? Ed Nori lah. Ya, Ed Nori. Karena Ed Nori itu memang dia di sayap tapi sering ini. Kadang saya berpikir antara Ed Nori atau Gvardiol, tapi itu mungkin di belakang masih agak bimbang juga sih, kan masih draft. Jadi mau ngumpulin data-data dulu. Oh ini. Berarti intinya tiga fondasi backmu itu dari Spurs, Van de Ven atau Porro, ya. Yang dari Chelsea entah Cucurella atau Tosin atau siapapun itu. Yang ketiga City. Yang dua lain City. Yang dua lain mungkin dua lain ini kayak pelengkap lah begitu, mungkin dari Burnley, dari Sunderland yang harganya 4,0, 4,5. Udah dapat. Tapi jaminan tahu siapa 4,0-nya dua pemain itu. Ini ada 4,0 itu yang dari Sunderland siapa lagi? Danilo kalau nggak salah ya. Oh, Reinildo. Ya. Iya, Reinildo terus satu lagi siapa ini yang 4,0 ya? Ada satu lagi yang ini nggak terkenal sih. Ini siapa? Tuanzebe, Axel Tuanzebe. Oh, Burnley. Oh. Ya. Yang kemarin dari ini kan, dari Ipswich kan itu. Oh, Tuanzebe. Pemainnya. Iya. Kalau pemain tengah Mas Eri, pemain tengah. Nah, ini kira-kira. Nah, pemain tengah yang kunci sih, karena lima pemain ini yang mungkin bakalan 3 game ke depan nggak bakalan terganti. Jadi yang kayak vital sekali kalau di squad saya itu gelandang itu. Siapa? Sebutin. 4 aja lah. Jadi 4 aja. Ya mungkin untuk draftnya ini aku sebutin ini siapa? Palmer itu sudah pasti masuk. Palmer, Salah itu sudah fix inti. Tiganya ini yang masih dicari-cari statistiknya bagaimana di pramusim ini. Nah, kadang saya keep Malen bisa. Terus Simon Adingra. Simon Adingra. Adingra tapi lawannya berat tuh ya. Brendan Johnson Spurs. Brendan Johnson Spurs kan. Terus ini satu lagi yang pemain baru Chelsea itu yang kemarin gacor, siapa lagi? Estevao. Pasti main. Estevao belum tentu main lah. Belum tentu main sih, cuman kadang ini kepikiran dari 1 gol itu kan lihat lincah juga itu kan. Kalau kan pemain sayap sekarang Chelsea kan Neto di sayap. Kenapa Mas?
Peluangnya Cunha sama Mbeumo gimana? Peluangnya Cunha sama Mbeumo. Peluang Cuna sama Mbeumo ya memang musim lalu kan Cuna sama Mbeumo tuh ini lumayan tinggi Keren, kan keren musim poinnya, lalu. poin FPL-nya Kayaknya ya, orang keren. ya. MU ya. Cuman saya lihat pas pramusim ini belum menonjol. Jadi saya ada satu opsi Bruno Fernandes itu masuk tuh di draft saya itu Bruno. Oh. Hmm. Ya, Bruno Eh, karena paling tidak peran Bruno vital sekali, entah itu ngasih assist ke siapa kan, Sesko atau Mbeumo atau ke Cunha. Hmm. Terus defense-nya juga kayaknya lebih dominansi siapa di Bruno ini. Hmm. Terus satu lagi ini saya pantau juga yang back im itu yang Dorgu, Patrick Dorgu. Lumayan Oh. murah. Ya, lumayan murah dan ini juga kan siapa? Line up ya. adaptif juga dia Starting. mainnya. Dorgu. Ya, Back. 4,5 kalau nggak salah ininya. Marketnya itu 4,5. Ini fansnya MU juga mencibir. Dorgu. Iya. Tapi bagus Dorgu sih. dipilih. Dorgu. Tapi Dorgu itu jadi pemain pramusim terbaik lah. Iya, iya. Ya. Karena, Tapi ini karena masih larinya masih dalam kencang. tahap masih dalam tahap pantauan juga sih, entah itu pakai Sidorgo atau enggak. Karena kan 5 defender ini kadang ini berganti. Tadi Oke. Tinggal lihat tadi aja Bentar, premiumnya aku apa dulu. tadi? Tengah premiumnya apa tadi? Ya. Palmer. Salah Palmer. Palmer salah. Terus yang tiganya itu masih diutak-atik apakah Antara Adingra, Bruno, ya Bruno Bruno, Fernandes gitu. Wirtz juga masuk sih. Wirtz masuk, sempat masuk tuh. Cuman kalau salah Wirtz kan agak tinggi poinnya, terus kalau Liverpool cuma menang 1-0 1 doang ya. Paling Oh, gitu. itu aja baku ganti-ganti. Kita kan pilih pemain yang betul-betul kayak ngebantai lah. Oh, siap ngebantai ini, ngebantai itu. Nah, itu kadang kita keep karena kalau harganya kemahalan terus dia cuma cetak 1 gol, itu kayak menurutku ini overrated sekali harganya. Ini aku pengen nanya penting banget nih buat Mas Eri nih. Dengan Ya. harga yang sama, dengan jadwal yang hampir sama-sama berat, dengan Mas Eri, kalau saya boleh tanya, pilih mana? Pilih Mitoma atau pilih Enzo Chelsea? Enzo Chelsea dan Mitoma dengan harga 6,5 ya. Ya, Sama-sama 6,5. Mungkin saya akan keep ini Enzo. Enzo. Kenapa Mas? Iya, karena Argujo penalti. di draft saya itu 3 pemain Chelsea itu kayaknya sudah ini harga pasti itu, harga mati itu 3 pemain Chelsea di draft saya nanti ini. Siapa? Satu Palmer Striker pasti. kan Joao Pedro, Palmer. Dopet. Nah, sama Ya. satu si back ya. Oh, ya. Jadi Karena kalau Chelsea- Palmer nggak Chelsea masuk, lawannya, ya kalau lawannya nggak, tiga BB ke depan termasuk muda-muda gitu ya. ya Chelsea, termasuk ya. muda lawan apa ya, Peles ya kalau nggak salah pertama Peles. Iya, Terus. Peles ingat, Peles itu nggak mudah ya. Peles itu juara Community Shield. Peles itu. Iya. Yang Liverpool Mas. Enggak, Peles habis itu kan Iya, kehilangan betul, pemain iya. semua nanti. Pemain Ya sih. itu. Tapi ya kembali lagi sih Mas yang statistik yang ini yang saya lihat. Jadi Palmer tuh setiap ketemu ini si Peles ini paling tidak dia cetak 1 gol. Wow, keren nih Pak Nah. Mas itu. Nah, si Palmer ini. Jadi saya tuh memilih pemain berdasarkan tim yang akan dia ini yang hadapi nanti ke ya. depan. Ya. Dan Oke. dapat ketemu ini. Siap. Kalau ini terakhir Mas ya. Karena Ya. durasi juga nih. Striker terakhir nih. Kan Ya. tadi kan mau 352 nih. 2 aja deh. Minimal 2 aja. Siapa Mas? Dua yang pasti ini Watkins sama Pedro. Itu nggak bakalan bergeser itu. Dari draft mungkin bakal kepake sampai tanpa Haaland, tanpa Gyökeres, tanpa Ekitike. Tanpa Sesko. Jadi mungkin saya akan membahas Watkins dulu ya Mas ya, Watkins. Jadi Dulu ya. Watkins ya sebelum dia pramusim kan lumayan gacor juga kan Watkins pramusim. Saya sudah keep duluan. Karena di fixturnya itu lawan Newcastle ya kalau nggak salah ya. Newcastle terus apalagi itu Watkins selalu cetak gol. Minimal 1 lah. Minimal 1 gol melawan Newcastle, terus minimal 1 gol lawan Crystal Palace. Terus minimal 1 gol lawan apa ya setelahnya lagi. Pokoknya 3 pertandingan ya. 3 pertandingan berturut-turut Watkins itu dia bakalan cetak gol kalau dia jadi starter. Itu kata kuncinya sih sebenarnya situ kalau starter. Kalau nggak starter ya kita berdoa aja semoga cetak gol. Ya, kalau dia starter saya yakin dia akan cetak gol. Oke. Dan ya bukan hanya sekedar bilang oh Watkins bagus sih pramusim, enggak, saya memang keep memang karena saya yakin dia bakal cetak gol. Beda dengan Joao Pedro
saya lihat karena dari ini memang dari pramusim. Kalau Watkins itu pasti itu sampai 3 game ke depan itu nggak akan terganti itu di squad saya Mas. Dan Oh, harganya nggak begitu mahal kan itu dua buat 9. dua Petro. 9 kalau nggak salah 9. Sama Gyökeres sama harganya. Ya Watkins sama Gyökeres. Gyökeres. Sama ya. Sama Sesko. Mas, dari 3 slot ada 2 striker mahal nih pasti ya. Antara harganya 2 mungkin diambil 18 atau 20 Ya. pounds ya. Satu lagi nih, strikernya pasti nggak mungkin bisa mahal, nggak mungkin. Harus striker murah. Yang satunya ini saya coba ambil ini sih Mas. Guyu yang dari Chelsea itu. Oh, yang Sunderland ya. pindah. Ya, Sunderland. Ya. Dia lumayan 4,5 terus kalau dia fit mungkin jaminan starter sih. Karena dari klausulnya Chelsea untuk Kenny kalau nggak salah harus dimainkan itu si siapa? Si Guyu itu. Sunderland. Ya. Ya Sunderland, siap. Bagus lah. Kita udah dapat line up yang kira-kira udah ada gambaran ya, yang wajib dimainkan siapa aja. Makasih keren. Tapi ya sebenarnya ada yang salah tadi. Harusnya kita mengcompare antara Watkins. Nanti teman-teman boleh mengcompare Watkins, Gyökeres sama Sesko. Tapi bukan cuma di aset 3 pekan pertama sampai akhir musim nanti siapa yang jago di antara 3 ini. Oh iya. Tapi menariknya tadi Ekitike nggak dibawa. Nah, Ekitike. Hah? Ekitike kan digeser Isak besok. Isak masuk. Ya takutnya Isak. Ya itu sampai menunggu sih kalau Isak masuk mungkin di game week berapa mungkin Isak bisa masuk kan transfer sampai akhir ini ya kalau nggak salah ya awal September ya. Itu kalau feeling saya kalau Isak masuk Ekitike tutup semua tuh. Ya. Tapi ini satu juga yang menarik mungkin Gakpo Mas karena Gakpo kan kepemilikannya 1, berapa persen itu. Itu malah pengen kamu ambil Gakpo. Iya, cuman karena saya lihat kemarin pramusim Liverpool kurang juga dalam mencetak gol ya. Jadi saya tahan dulu itu si Gakpo. Sorry, satu poin yang menarik aku lihat adalah dirimu benar-benar tidak tertarik untuk ambil Haaland ya tadi ya. Jadi salah ambil tidak ya. Haaland tertarik tapi di sekitaran game week 4 apa 5 itu Mas. Oke. Mungkin. Tapi salah udah langsung di awal ya. Mau salah ya. Salah udah langsung di awal. Itu wajib. Mas Eri. Ya. Di game week 4 atau 5 untuk membeli Haaland kita butuh 14 poin loh, 14 harga loh ya. Jadi siapa yang akan kita jual di Mas Eri yang akan dikorbankan? Harus korbanin Salah atau Palmer dong. Iya, jadi saya itu pakai sistem Mas. Kan saya setiap 3 game week itu transfer. Jadi betul-betul 3 pemain itu kalau dia tidak menyumbang poin, dia bakal keluar. Jadi nggak tiap pekan saya transfer. Kadang per 3 game week, kadang sama sekali nggak transfer ya. Kadang pada saat itu juga transfer kalau memang bakal statistiknya untuk ke depan bagus nih. Sebelum naik harganya keep cepat kan. Oh, berarti selama 3 week ke depan tuh bisa jadi kamu tuh tidak mengganti pemain, ditahan-tahan. Nah, paling itu aja yang dari cadangan naik. Tukar-tukaran aja. Ya. Oh, berarti kayak gitu karena kalau gak gitu Mas, wah cuma 1 transfer nih. Susah juga dia kalinya kan. Soalnya kita di sini manajer-manajer yang tangannya gatel untuk pasti transfer tiap pekan. Makanya kalah. Ya, saya di musim sebelumnya saya begitu Mas. Baru hancur poin game week ini, langsung ini wild card. Baru game week 3 langsung wild card. Akhirnya hancur. Ternyata saya baru pelajari. Ini kan maraton kan. Jadi ya sabar aja. Cardnya kamu pakai kapan? Kenapa Mas? Card kamu pakai kapan biasanya? Wildcard kalau untuk musim kemarin biasanya saya pakai pada saat yang ini ada double game week itu atau yang blank paling kepake di situ sih kalau wildcard. Ya tapi musim ini wildcard. Jadi itu kata kunci saya juga sih Mas karena saya pakai chipnya itu di akhir-akhir. Kayak bench boss apa kemarin ini? Ya bench boss saya pakai di game week 38 kemarin. Tapi kata musim ini ada aturan baru tadi Mas Angga ya, yang tadi si Spilo yang Angga tadi. Aturan baru yang harus digunakan di tengah musim berikutnya itu ya. Iya. Ya, ya seru juga sih itu karena dari game week 1 sampai game week 19 harus habis juga itu 4 kan dulu. Iya. Terus ini. Ya. Kayaknya mungkin itu diproyeksikan untuk ini biar orang-orang yang akhirnya poinnya sudah jauh bisa ngejar tuh. Ya, jadi tidak monoton yang biar nggak juara 1 itu terus sampai terakhir kan.
Oke, oke, oke. Mas Ari, satu Mas, pertanyaanku. Prediksi Siap, juara siap. musim ini siapa Mas? Juara apa? Juara Premier League. Oh, Premier League kalau untuk nebaknya susah sih Mas, cuma kalau ada mungkin 3 bisa jadi ini, 1 Chelsea. Terus ya Liverpool mungkin masih masuk karena saya fans Liverpool kan. Ya, ya, harus. Iya. Kalau seandainya kemarin dia ini Liverpool nggak ini juara ini, mungkin saya nggak keep ini Liverpool, nggak pilih. Tapi karena dia gagal juara ya bisa jadi masuk kayak kan. yang ketiga Mas, yang ketiga Siapa? siapa? Ya yang ketiga ini antara ini sih Arsenal MU. Wih, salah Langsung satu mulai aja, salah satu aja, salah satu aja. Satu dong, Mas. Satu. Kalau satunya susah sih kali. Mungkin Arsenal lebih di atas karena ini dia kan sudah 3 kali berturut-turut urutan kedua. Ya bisa jadi mungkin ini musimnya kan 25 ini. Arsenal berarti ya. Terus bukan? kita juga enggak bisa ya Arsenal. Ya. City malah enggak ya, Mas Cuman ya? City malah enggak ya? City saya lihat untuk 6 FDR-nya ini kayaknya bakalan sulit untuk ini. Dan bakalan jadi musim terakhir Pep Guardiola kalau memang tidak dapat juara IPL. Ya itu menurut saya sih. Oke, tadi udah prediksi juara Mas Eri. Saya pengen prediksi juara Mas Angga nih. Prediksi juara siapa prediksi juara? Yang jadi juara. Nah, menurut Ya. kamu? Ya jelas Liverpool dong. Siapa lagi? 2. Ya enggak usah, udah Liverpool aja. Apa ini? Oh, 1 dulu. Satu. Tolong Udah. kali. Ini ya. Kamu nanya aku Mas. Mas Edo, Enggak usah, siapa? enggak usah. Nah, Siapa? aku jawab yang juara MU Mas. Biar kamu yang jawab Arsenal Mas. Gimana? MU Mas. Gak mau aku. Aku lebih fair. Yang juara kalau aku sih ini musim terakhir Pep ya. Yang juara adalah City. City. Ya. Kita beda. Oh, Iya Gak sih. apa kan? siap. Oke. Oke, siap. Oke, thank you Mas Eri, Mas Edo, dan Siap, Mas Mas. Damas atas waktunya, terutama Mas Eri ya, sudah Siap, Mas. mengeluangkan waktu untuk hadir di sini. Jadi buat teman-teman, silakan disimak baik-baik saran-saran dicontek gitu ya. dari contek saran-saran dari Mas Eri tadi. Jadi dari backnya, dari pemain tengah, dari dia transfer itu 3 minggu sekali ya Mas ya, transfer ya. Jadi nggak Yes, setiap minggu yes. ditransfer. Jadi tangannya please jangan gatal-gatal buat transfer untuk bisa jadi juara di musim ini ya. Oke. Sama ini Itu aja satu buat juga teman-teman. Mas ini. Oh ya, boleh Sama Mas. satu juga kalau mau transfer itu paling tidak ini detik-detik terakhir kadang saya begitu kalau mau transfer pemain. Oke. Jadi Oke, tunggu kita sampai aja. hampir deadline-nya masuk. Kita pantau-pantau dulu apa kalian apa enggak. Takutnya ada yang cedera pas latihan kan. Nah, karena pernah juga sudah selesai game week ini, belum selesai kan, langsung ditransfer. Besoknya cedera. Iya kan? Benar. Tapi kan Iya, harganya jadi naik itu- nanti kalau udah deket-deket. Ya karena itu kan Keren. bagi saya itu satu free transfer itu sangat berharga sekali. Oke. Jadi kalau sudah terbuang itu ya sudah sia-sia sih. Kalau saya -4 -8 juga berharga sih Mas. Siap. Jangan ditiru teman-teman, buat Mas Edo ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Tiru aja Mas Eri nih, saran-sarannya Mas Eri sangat bermanfaat banget. Jadi harus sabar, main FPL harus sabar karena ini maraton, jadi harus sabar, jangan gatel. Betul. Gampang transfer pemain. Oke, terima kasih teman-teman buat yang dengerin. Jangan lupa terus dengerin YouTube kita Bola Terus karena kita juga bakal ada terus buat kalian setiap minggu. Jadi next kita akan bahas beberapa topik yang menarik lagi, apalagi besok IPL udah mulai. Jadi mungkin kita ya review sedikit ya, ada Arsenal sama MU ya, Mas Ido sama Mas Damas nanti ketemu. Tebak-tebak aja nanti, komen aja siapa kira-kira pemenang antara si Arsenal lawan MU nanti ya. Laga mudah itu. Laga mudah bagi Mas Damas. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Nonton terus, ngobrol terus, bola terus. Bola terus. Bola terus. Ya, thank you Mas. Siap.